Nah saudara, lalu apa yang terjadi setelah periode Zerubabel, Esra, dan Nehemia berlalu? Tentu kita berharap pada zaman ini setelah mereka kembali, mereka kemudian berusaha hidup dengan baik dan menerapkan hukum Allah. Toh mereka sudah pernah mengalami masa-masa yang sulit, yaitu dibuang atau diserang atau dikuasai oleh bangsa lain. Tapi ternyata tidak demikian. Bangsa Israel kemudian lupa untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Nehemia, membangun tembok, memperbaiki bait Allah, dan juga menegakkan hukum yang usaha dilakukan oleh Esra. Mereka sibuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka sendiri, membangun rumah mereka sendiri, membangun usaha dan bisnis mereka sendiri. Karena itulah, dalam periode ini, Tuhan mengirimkan nabi-nabi juga untuk mengingatkan mereka. Di antaranya adalah Maleaki dan Hagai. Kalau Maleaki biasanya kita ingat tentang peringatan tentang persepuluhan. Tetapi bukan itu saja sebenarnya. Yang diingatkan oleh Tuhan melalui Maleaki adalah keseluruhan hukum yang gagal bangsa Israel terapkan. Ada pertanyaan di sana yang penting nanti kalau saudara punya kesempatan membaca Maleaki pasal pertama, mengatakan bahwa Tuhan bertanya kepada bangsa Israel, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, kenapa engkau tidak melakukan hukumku dengan baik? Dan yang ditegur dengan keras oleh Tuhan adalah para imam, yang sekali lagi gagal menjalankan tugasnya. Kenapa para imam dan juga bait Allah yang ditekankan di Hagai menjadi sesuatu yang penting di sini, termasuk perpuluhan? Karena Tuhan ingin bait Allah atau gereja menjadi center atau pusat tempat di mana hukum itu ditegakkan. Gereja yang harus menjadi contoh. Jadi kalau orang datang ke gereja, Tuhan ingin di gereja mereka menemukan keadilan. Let's say orang di luar di pekerjaan mengalami diskriminasi. Tuhan ingin di gereja, karena ada hukum yang ditegakkan, mereka merasa diterima apa adanya. Tanpa ada diskriminasi ras, suku, ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi gereja perlu dibangun. Hukum Allah perlu ditegakkan di dalam gereja. Bukan cuma sekedar ritual keagamaan, itu yang Tuhan mau. Tetapi society yang Tuhan inginkan, gereja menjadi miniatur. Di situ ada keadilan, di situ ada compassion, ada belas kasihan, ada forgiveness, ada kasih yang tidak terbatas. Dan kalau itu diabaikan, ya, maka seluruh masyarakat bangsa Israel akan mengalami keruntuhan. Dan betul saja, setelah masa di sini ada nabi. Tadi saya sebutkan ada Maleaki, Hagai. Lalu apa yang terjadi? Kerajaan yang berkuasa pada waktu itu adalah Persia. Ya, lalu kemudian muncul kerajaan baru Media, Persia dikalahkan. Lalu muncul lagi kerajaan baru yaitu Yunani, yang akhirnya menguasai banyak wilayah atau Eropa dan Asia di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Lalu setelah Alexander Agung mati, kerajaan terpecah jadi 4, dan di situ masa-masa kesengsaraan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan izinkan, dan di situ masa 400 tahun Tuhan tidak berbicara, dan itu disebut dengan the silent years atau intertestamental period. 400 tahun Tuhan tidak berbicara, mengingatkan kembali kepada kita masa di Mesir. 430 tahun Tuhan juga tidak berbicara. Jadi di sini sekali lagi Tuhan memberikan bangsa Israel ke dalam masa-masa perbudakan, ya quote and quote, seperti di Mesir, tetapi di bawah pemerintahan Yunani. Lalu Yunani kemudian berhasil dalam Helenisasi sehingga bahasa berubah dari bahasa Ibrani waktu di pembuangan bahasa Arab, kemudian di masa Yunani berkuasa menjadi bahasa Yunani. Lalu muncullah kekaisaran baru yaitu Romawi yang mengalahkan Yunani, sehingga pada zaman perjanjian baru kita berada di bawah kekuasaan Romawi, bukan lagi di bawah kekuasaan Persia. Nah, sampai di sini kelas kita pengantar perjanjian lama. Kita bisa bertemu kembali nanti di pengantar perjanjian baru. Terima kasih.